Pak Adi Suyatin yang telah memaparkan materi. Lumayan ya, 15 menit 58 detik gitu ya. Caranya biar bisa full. Pas. Taruh di mana? Baik, selanjutnya adalah pemaparan yang disampaikan oleh Pak Kartono SEMM, General Manager Multi Finance terkemuka di Jakarta, ya. Sekaligus dosen favorit kalau di keuangan, gitu ya. Beliau ini sosok yang luar biasa, terutama mahasiswi paling senang, gitu ya, untuk diskusi dengan beliau karena sosoknya yang ramah dan penuh dengan inovasi pada saat menyelesaikan masalah-masalah keuangan. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Kartono. Masalah finansial teknologi ya. Mungkin perkenalan sudah di Pak Widi sampaikan tadi, membuat saya tertarik tinggi ya. Karena profesinya beliau luar biasa ya. Dan memang kita sebagai pendidik memang harus baik ya sama mahasiswa. Karena zaman sekarang itu ya adik sekalian, pendidikan bukan seperti dulu lagi. Pendidikan mungkin satu arah dulu. Atau sekarang itu dua arah. Ada interaksi antara dosen dan mahasiswa. Tapi sebelumnya itu jangan gitu waktunya dulu ya Pak. Ini 10 menit kan tadi Pak Haji 15 menit sama Bapaknya 15 menit. 10 menit. Oke, supaya semangat kita kasih jalan-jalan dulu ya. Kalau Bapak bilang SMK Buana, pertama bilang keren, ya keren itu sama-sama keren. Terus kedua SMK Buana mantap, itu bukan 2 kali ya, mantap. SMK Buana yes 3 kali ya. Oke, jadi ingat Buana, SMK Buana SMK Mulia Badang, SMK Mulia Badang, SMK Mulia Badang. Oke, adik-adik sekalian yang akan tadi Pak Haji bilang adalah usia itu apa Pak Haji tadi? Usia itu semangat ya, bukan jadi hambatan. Kalau Bapak bilang usia itu hanya angka. Tebak, usia Bapak berapa? Kalau benar 100.000 ya. Pak Haji bilang 100.000, kalau benar 100.000 berapa usia? 40. Oh ya, salah sebut tadi ya. Bapak sudah 55 ya. Nah, makanya Bapak usia hanya angka. Artinya apa? Produktivitas tetap harus menjadi prioritas ya. Tetap semangat ya. Oke, kita akan langsung kembali ke laptop sekarang ya. Karena bagus dulu ini. Jadi fintech adalah financial teknologi. Siapa yang tidak kenal fintech, semua pasti pelaku bahkan korban fintech akan tindakan adik-adik sekalian. Tahu nggak apa fintech? Yang tahu siapa fintech? Ya, apa itu fintech? Tanya, kalau Anda tahu, harus tahu ya. Fintech itu adalah perpaduan atau kreativitas atau inovasi antara teknologi dengan sistem keuangan. Ya, jadi fintech itu macam-macam ya. Jadi sebelum masuk ke fintech ini, Bapak kasih gambaran bahwa kalian ini adalah masuk ke Gen Z. Gen Z atau Gen Z. Gen Z itu adalah usia antara ini ya Gen Z ya. Gen Z. Jadi yang lahir 2000 ya, tuh Gen Z lahir 90 sampai 2012. Artinya usia antara 10 tahun sampai 26 tahun itu Gen Z. Jadi kalian ini termasuk generasi Z. Kalau Pak Widi mungkin generasi milenial di sini. Milenial, Pak Haji, Pak milenial. Kalau Pak Sudatin
dengan Bapak masih generasi X belum baby boomers ya. Bukan Gen Z tapi Gen Z. Nah, kalian adalah generasi Z ya. Gimana generasi Z itu ya, generasi Z itu biasa disebut generasi strawberry. Kenapa disebut generasi strawberry? Karena strawberry itu adalah buah yang bernama eksotik tapi rapuh. Rapuhnya apa? Waktu menantang ya, kalau pencet satu kali, pencet langsung tengok. Itu kalian maunya dari instan saja. Ya. Kalau dimarahin orang tua sedikit, ngambek. Nah itu generasi apa? Strawberry. Instan, kurang tertempa oleh tantangan. Itu gengsi. Tapi memang ada plus minusnya ya. Plus minusnya adalah kreatif, ya kreatif. Mau yang simpel-simpel saja, kurang dari instan, tetapi kurang tertempa oleh tantangan. Ya itu seperti generasi strawberry. Ya. Contohnya apa? Generasi strawberry itu dikatakan generasi yang low life, lebih stres, pusing, harusnya cukup refreshing. Tetapi istilahnya apa? Healing. Wah, healing. Padahal healing itu kan penyembuhan karena sesuatu yang sakit. Healing penyembuhan. Tapi karena lebihnya gengsi tadi, bilang refreshing kan healing. Ya, itu lebay ya. Nah kita sekedar itu aja gengsi ya. Nah sekarang kita kembali ke feedback ya. Feedback. Yaitu feedback itu adalah tadi perpaduan antara teknologi dan sistem keuangan yang diciptakan untuk mempermudah kita bertransaksi atau berkehidupan di tengah-tengah masyarakat. Contohnya apa? Kita lihat ya. Nih. Kita lihat ya. Sepuluh foto fintech. Nah ini ya. Yang paling kalian kenal mana fintech? Mana yang paling kenal? OVO, ya, OVO dan GoPay itu adalah salah satu contoh fintech, ya. Tapi sebetulnya fintech itu bisa dibedakan gini ya, adik-adik. Nah, ada 5 jenis fintech yang paling populer di Indonesia. Satu adalah namanya crowdfunding. Crowdfunding itu adalah kumpulan investor-investor atau kumpulan dari orang-orang yang punya dana dikumpulkan kemudian nanti akan dipinjamkan ke orang. Itu crowdfunding ya. Kemudian yang kedua adalah peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer itu artinya ini juga. Peer-to-peer lending itu artinya aplikasi atau fintech itu mempertemukan antara orang yang punya uang dengan orang yang butuh uang atau orang yang punya dana atau investor dihubungkan kepada orang yang membutuhkan. Ya, orang yang membutuhkan disebut borrower, orang yang punya uang disebut lender. Nah, itu disatukan di dalam aplikasi. Itu namanya aplikasi peer to peer. Jadi yang masuk apa? Peer to peer ini adalah pinjol-pinjol itu masuk di peer to peer. Pinjol, jadi pinjaman online itu masuk di peer to peer ini ya. Jadi mempertemukan antara yang punya uang dan yang punya kebutuhan, kemudian masuk aplikasi memberikan pinjaman. Tuh ya, itu namanya peer to peer lending ya. Dan kalau bapak tanya dapat hadiah nanti tolong catat dulu ya. Karena ini penting nih, literasi ini penting. Siapa yang tidak memahami fintech ini bisa menjadi korban, ya, bisa menjadi korban. Nanti bapak akan sampaikan tips bagaimana cara
menghindari terjerat pinjol, bagaimana cara menganalisa, bagaimana cara menghindari supaya kalian tidak terjerat pinjaman online. Ya. Oke, yang berikutnya adalah digital payment system. Nah, digital payment system ini contohnya adalah yang tadi Oppo, terus GoPay, terus aplikasi cashless dan sebagainya, itu yang mobile banking. Nah, itu termasuk di digital payment system karena sistem pembayaran yang secara online sehingga memudahkan penggunanya. Tidak mesti harus ke bank, ya, tidak mesti harus pergi ke tempat PLN misalkan nggak listrik, tapi cukup hanya memegang handphone saja kalian bisa menguasai dunia. Ya, itu termasuk namanya fintech di digital payment system. Ya. Kemudian apa? Insurance teknologi. Nah, kalau zaman dulu asuransi itu kan tidak online. Asuransi itu mungkin petugas asuransi prospek ke nasabah, ke rumah-rumah, ke orang per orang atau offline. Tapi sekarang bisa melalui fintech atau financial teknologi dengan cara online. Ya. Kemudian yang kelima adalah fintech aggregator. Ya. Nah, fintech aggregator itu adalah fintech atau aplikasi yang diciptakan untuk berbagai macam kebutuhan. Bisa transfer, bisa bayar apa cicilan, bisa beli makanan, macam-macam. Ya, itu namanya fintech aggregator. Jadi 5 ini fintech ini yang paling ada di Indonesia, ya sekarang ini. Nah, contohnya tadi Bapak sudah sampaikan ya bahwa ini ya Kredivo, Modalku, OVO, GoPay, Dana, Bit, Shopee, ya Shopee Pay Later juga termasuk di sana, Shopee, ya Shopee Pay Later. Kemudian Amarta. Nah Amarta ini, kalau Amarta ini ya, Amarta itu kayak pinjol, tapi Amarta ini pinjaman online lah, khususkan untuk pembiayaan produktif, artinya untuk usaha. Ya Amarta. Jadi kalau ada yang punya usaha kecil misalnya, boleh pinjam. Ya, boleh pinjam melalui aplikasi ini. Jadi intinya fintech atau pinjaman online itu bukan sesuatu yang dilarang atau bukan sesuatu yang negatif, tetapi kalian harus bisa pilih-pilih fintech ini yang terdaftar di OJK. Ya. Cara ngeceknya di mana Pak? Fintech di OJK, tinggal ketik apa? Fintech ini terdaftar di OJK, keluar, ya, keluar. Jadi sampai saat ini fintech yang terdaftar di OJK itu ada 101 per Oktober ya. Nah, sampai dengan 9 Oktober total jumlah fintech baik Bitcoin maupun fintech keuangan lainnya yang terdaftar ada 101 perusahaan yang terdaftar di OJK. Jadi kalian bisa searching, googling di luar 101 ini berarti ilegal. Berarti ilegal. Ilegal itu yang bisa menyebabkan kalian terjerat yang penagihan dengan sipil, teror dan sebagainya itu ilegal. Karena kalau di bawah pengawasan OJK itu semua pegawainya sopan santun, tidak boleh karena itu diatur. Bunganya juga tidak boleh tinggi-tinggi karena ada aturan dari OJK. Makanya kalau kalian misalkan suatu saat pengen pinjaman untuk produktif atau pinjaman untuk keperluan apa, cek di OJK apakah terdaftar nggak fintech ini di OJK. Kalau tidak terdaftar berarti bodong. Yang terdaftarlah yang tidak di OJK sehingga ketentuan-ketentuan berlaku ya. Tuh. Kapan lagi Pak? Kesimpulan tadi ya. Nah, terakhir sekarang, cara membedakan pinjaman online ilegal dan legal. Ini tips ya. Kalian harus pegang ini supaya tidak terhindar dari investasi bodong. Ya. Pertama, kalau legal, ya investasi yang terdaftar di OJK tadi, pengawasannya adalah diawasi oleh OJK. Tapi kalau tidak terdaftar di OJK, bebas, tidak diawasi. Artinya
kalaupun kalian bermasalah, ya bukan susah sekali ajukan ke polisi ya, karena itu memang ilegal. Nah, ilegal ini biasanya servernya di luar negeri, operasinya di Indonesia, tapi servernya di Cina, di Vietnam, di Singapura, sehingga susah untuk tahu menutup dan ilegal itu. Ya. Kedua adalah bunga biasanya sangat besar kalau ilegal, tetapi kalau yang di bawah pengawasan OJK harus parah bunga. Nanti di surat penawaran atau konfirmasi dijelaskan bunga sekian, denda sekian. Tapi kalau ilegal itu ya. Yang ketiga adalah cara penagihan, melakukan penagihan dengan cara kasar, menganggap dan tidak manusiawi, itu pasti ilegal. Keempat, persyaratan pinjam meminjam ilegal cenderung sangat mudah karena tidak diatur oleh OJK, sehingga asal saja yang penting adalah KTP dikasih. Tetapi kalau OJK, di bawah OJK itu ada persyaratan apa saja yang boleh disubmit dari nasabah itu pinjol. Jadi ada ketentuannya. Data pribadi nggak boleh ya, dan sebagainya. Ya kalau itu kemudian yang keempat, pastikan berizin ya OJK. Ketujuh, bunga dan denda sedikit. Kemudian pelajari kontrak lagi. Pasti kalian kalau sebelum tanda tangan itu dikasih namanya offering letter atau surat penawaran, pasti ya. Kalau nggak dikasih surat penawaran, offering letter berarti ilegal. Ya. Setuju nggak dengan pelakuan dikasih pembiayaan sekian, bunga sekian, jangka waktu sekian? Kalau kalian setuju, kirim ulang, berarti itu adalah legal. Kemudian Pak Bedi sudah berhenti berarti, jadi kita akhiri saja ya. Itu kira-kira ya. Nanti kita bisa share ya. Nah itu pengetahuan sedikit, tetapi berguna untuk kalian semuanya ya, berguna sekali. Tolong kita ya. Oke, terima kasih adik-adik. Salam sehat. Ya.